Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dengan kelompok saya akan mereview sebuah buku yang bertemakan tentang hukum. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Kusuma, lalu ada teman saya Rival, dan kemudian ada Willy, dan setelah itu ada Nadia, dan yang terakhir ada Chris. Buku yang akan kami review adalah buku yang sangat menarik dan relevan apalagi untuk kalian para mahasiswa hukum. Buku ini memiliki dua bagian. Buku ini berjudul tentang hukum perjanjian internasional. Dan buku yang akan kami review adalah buku yang pertama, pada bagian pertama. Buku ini ditulis oleh Iwayan Patriana yang lahir di Bali pada tanggal 27 April 1947. Beliau adalah dosen di Fakultas Katolik Parayangan Bandung dan beliau mengajarkan tentang hukum internasional. Halo semua, nama saya Rifati Nazmi. Saya selaku perwakilan dalam mendeskripsikan video kami ini. Jadi di dalam video ini kami akan menyajikan rangkuman apa saja yang ada di dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian Internasional. Sebagaimana tugas kami di dalam mata kuliah Hukum Internasional dari Bapak Firman SHMH selaku dosen di mata kuliah tersebut. Yang nantinya kami akan menyajikan apa saja isi serta menyoroti kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam buku ini. Dan nantinya kami akan memberikan pemaparan contoh yang konkret dan relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Dan serta kami akan menyajikan kesimpulan di dalam video kami ini. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan video kelompok kami. Halo semuanya, nama saya Willy Wiranto. Saya sebagai perwakilan kelompok saya dalam membahas terkait halnya secara garis besar apa saja isi daripada buku Hukum Perjanjian Internasional ini. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan yang menjadi pandangan kami terkait halnya buku ini. Buku Hukum Perjanjian Internasional bagian 1. Jadi di buku ini memaparkan teori yang dibagi menjadi 5 bab yang masing-masingnya memiliki arah pembahasannya masing-masing. Nah, yang dimana bab 1 itu sendiri itu hanya berupa suatu pendahuluan atau pengenalan akan hukum internasional pada umumnya, lalu hukum perjanjian internasional yang dianggap begitu penting. Sementara pada bab 2 itu memberikan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian hingga dapat disebut sebagai perjanjian internasional. Subjek dan objeknya apa saja dan lainnya. Nah, lalu pada bab 3 itu dijelaskan terkait halnya Konvensi Wina yang merupakan sejarah yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional, yang mana Konvensi Wina itu merupakan konvensi pertama yang memuat terkait halnya perjanjian internasional. Kemudian pada bab 4 dijelaskan terkait halnya macam-macam persetujuan untuk terikat pada perjanjian, memuat halnya dengan cara penandatanganan, lalu penukaran instrumen-instrumen, ratifikasi, akseptasi, aksesi, serta bagaimana memulai berlakunya hukum perjanjian internasional itu sendiri. Cukup menarik bukan? Nah, lalu di bab 5 terkait halnya buku ini menyatakan negara itu perlu mengajukan persyaratan dan prosedur daripada persyaratan itu dijelaskan dalam buku ini, mulai daripada pengajuannya seperti apa, lalu bagaimana penerimaannya, serta penolakannya itu seperti apa. Nah, itu untuk isinya saja, secara singkat saya jelaskan seperti itu. Lalu terkait halnya kelebihan dan kekurangan yang ada pada buku ini sendiri. Untuk kelebihannya, buku ini dicetak dengan bentukan yang cukup simpel yang bisa dibawa kemanapun dan dimanapun kita berada. Untuk kita baca sebagaimana menambahkan ilmu bagi kita terkait halnya hukum perjanjian internasional. Nah, selain itu, buku ini memberikan suatu penjabaran yang cukup luas, cukup jelas. Bahkan
buku ini dibagi menjadi suatu bagian yang terdiri dari 2 bagian. Sementara yang ada saya pegang ini merupakan bagian pertamanya saja. Nah, itu untuk kelebihan sebagaimana hasil kesepakatan saya, hasil diskusi bersama teman-teman kelompok saya. Nah, lalu bagaimana dengan kekurangan yang ada pada buku ini? Kekurangan daripada buku ini, berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan ada 2 kekurangan dari buku ini. Yang pertama, itu dari segi tata bahasanya atau segi penggunaan kosakata yang dibawakan dalam penjelasan di buku ini, yang dimana itu penjelasannya begitu berbelit-belit atau penggunaan kosakatanya itu cukup berulang. Ada beberapa halaman yang memberikan suatu penjelasan yang menggunakan kosakata yang berulang-ulang. Lalu kekurangannya yang kedua, itu di buku ini dia itu tidak menyertakan suatu gambar. Bahkan dari halaman pertama hingga halaman terakhir itu tidak ada gambar sama sekali. Meskipun demikian, itu merupakan kekurangan yang cukup simpel saja, mengingat ini merupakan suatu teori yang dimana dibutuhkan suatu teori penjelasan, bukan hanya gambar saja. Mungkin itu kekurangan dari kelompok kami, menurut kelompok kami. Nah, untuk contoh bagaimana buku perjanjian internasional ini konkret dan dengan relevan sesuai dengan kondisi di Indonesia, itu akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, yaitu Nadia Yemima Kandau. Terima kasih. Salah satu contoh hukum perjanjian internasional yang relevan dengan Indonesia adalah Konvensi tentang Hukum Laut atau disebut juga dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS sendiri pada awalnya ditandatangani pada 10 Desember 1982 dan juga diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Februari 1986. Tujuan UNCLOS sendiri adalah untuk mengatur penggunaan dan juga pemanfaatan hukum laut serta memberikan dasar hukum untuk hak dan juga kewajiban negara-negara di wilayah laut tersebut. UNCLOS memberikan definisi yang jelas terkait batasan wilayah laut, hak dan yurisdiksi negara-negara pesisir, serta memberitahukan tentang hak dan juga kewajiban negara di wilayah laut tersebut. UNCLOS memberikan panduan terkait hak eksklusif, suverenitas terhadap sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif, yurisdiksi, dan juga di negara laut teritorial, serta hak lepas pantai dan juga hak lintas damai melalui laut lepas tersebut. UNCLOS sendiri juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara yang terkait. Dengan interpretensi atau pelaksanaan ketentuan, UNCLOS ini dapat melibatkan antaribangsa juga atau pengadilan hukum laut. Dalam hal ini, Indonesia sebagai pihak yang memiliki meratifikasi UNCLOS berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip UNCLOS dalam hukum nasionalnya untuk memastikan kepatuhan dan juga konsistensi pada negara-negara pihak. Dan juga negara-negara terkait termasuk Indonesia terlibat dalam pertemuan reguler serta mekanisme evaluasi untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan juga memantau perkembangan dalam penerapan UNCLOS itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Marcel Manyarang dan hari ini saya akan menyimpulkan hasil review dari kerja kelompok kami yang dimana buku ini tertulis Hukum Perjanjian Internasional bagian 1 by penulis Iwayan Partiana. Nah, hasil yang kami dapatkan adalah perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam buku ini dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Contohnya seperti halnya PBB, ASEAN, dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kenapa? Karena kalau tidak adanya hukum internasional, maka dunia ini tidak akan damai dan tidak akan adanya hidup yang sejahtera. Nah, tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa selama masih tetap berlangsungnya hubungan internasional antara bangsa-bangsa dan antar negara di dunia ini, selama itu pula masih tetap akan selalu ada perjanjian internasional di dunia ini. Banyak banget dunianya ya. Terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang menyinggung teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak and see you next time. Thank you.